Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Oke, jadi ini adalah file AutoCAD ya, gambar tiga dimensi. Nah, kalau saya lihat seperti ini, jadi ya kita akan membuat, ingat ya, materi kita dalam gambar tiga dimensi ini adalah seperti gambar contoh yang saya buat ini ya, yaitu membuat sebuah rumah sederhana. Ya, sebuah rumah sederhana seperti ini ya, ada teras ya, ini tampak depan ya. Kemudian ada dua tiang teras ya di depan, dan ada mainan-mainan terasnya ya, seperti yang warna ungu itu, dan ada tiangnya yang warna apa namanya, kuning ya. Kemudian ada pintu utama ya, pintu kebaya, terus ada jendela ganda di depan ya, ada plat kanopinya ya, ada tiang teras, lantai teras ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan membuat penataan sebuah apa namanya, eh, rumah ya, seperti ini ya. Ini tampak depan ya, kemudian tampak samping kiri ya. Oke, kemudian tampak belakang ya, ada jendela ganda, jendela tunggal, pintu jendela ya. Nah, masing-masing pintu dan jendela itu ada lubang anginnya ya, lubang-lubang seperti itu. Kemudian ada plat kanopi ya. Nah, dia di masing-masing pintu jendela, tampak samping kanan ada dua jendela ya. Ada lubang angin satu-satu ya di jendela tunggal itu ya. Di atasnya terus ada plat kanopi seperti itu. Nah, kita akan membuat satu rumah dengan model seperti ini. Ya, di dalam itu ada pintu kamar utama ya. Ada pintu kamar depan, kamar belakang, ada pintu kamar mandi ya, kamar mandinya di sini ya kan. Nah, jadi kita akan membuat sebuah rumah gambar tiga dimensi seperti ini. Sederhana saja teman-teman ya. Jadi ini sebuah rumah ya, awalnya hanya seperti ini ya, dinding dan pintu jendela ya, berikut aksesoris-aksesoris di bawahnya. Dan kemudian satu rumah ini ya kita copy atau kita salin menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, dan 4. Jadi satu rumah di depan ini ya, satu rumah di depan ini kita copy jadi 4 bagian. Kemudian bagian pertama kita kasih atap pelana tunggal, jadinya seperti ini ya. Kemudian bagian kedua kita kasih atap perisai tunggal, jadinya seperti ini ya. Kemudian bagian ketiga kita kasih atap pelana kombinasi, jadinya seperti ini. Oke. Dan bagian keempat kita kasih atap perisai kombinasi, jadinya seperti ini. Jadi semua ini hanya satu rumah aslinya ya. Semua model atap di belakang itu hanyalah satu rumah seperti di depan ini. Jadi kita buat dulu bangunan utamanya seperti ini ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, dindingnya segala macam ya. Lantai, keramik semua kita buat ya. Satu rumah dulu kita buat seperti ini, lalu satu rumah itu kita salin menjadi 4 ya. Salinan pertama jadi atap pelana tunggal, salinan kedua dikasih atap perisai tunggal, salinan ketiga atap pelana kombinasi, dan salinan keempat yang terakhir atap perisai kombinasi ya. Yang ketiga pelana kombinasi, yang keempat perisai kombinasi. Ingat ya. Nah, tentunya teman-teman, satu hal yang teman-teman harus ketahui sebelum kita membuat bangunannya ya, sebelum kita membuat rumahnya, kita buat dulu 3 dimensi pintu jendelanya. Nah, ini 3 dimensi pintu jendela ya. Nah, ya seperti itu. Ini ada jendela tunggal ya, jendela ganda ya, pintu tunggal ya, pintu ganda atau pintu kebaya ya, dan pintu gandeng jendela seperti ini. Oke. Ingat, sebelum kita membuat bangunannya, sebelum kita membuat rumahnya, kita buat dulu 3 dimensi ya. Untuk jendela tunggal, jendela ganda, pintu tunggal, pintu ganda atau pintu kebaya, dan
pintu gandeng jendela ya. Ini teman-teman materi kita. Jadi kita awali dengan membuat 3 dimensi pintu jendela dulu ya, baru kita masuk ke 3 dimensi rumah. Nah, sebelumnya kita sudah membuat sebuah file, perhatikan nama file di atas, latihan rumah gambar 3D ya. 3 dimensi yang sudah terdiri dari gambar-gambar 2 dimensi. Ya, rumah dengan atap pelana tunggal, perisai tunggal, pelana kombinasi, dan perisai kombinasi ya. Yang masing-masing ada tampak depan, tampak belakang ya. Tampak samping kiri, tampak samping kanan, kemudian ada denah dan skema atap di bawahnya ya. Oke, yang semuanya ini dan juga di atas ini perhatikan kotak kecil. Kotak kecil ini adalah detail tampak depan ya, jendela tunggal, jendela ganda, pintu tunggal, pintu ganda atau pintu kebaya, dan pintu jendela ya. Nah, kita buat dulu 3 dimensi pintu jendelanya, baru kita masuk ke 3 dimensi rumah ya, seperti itu. Ya, di file latihan gambar 3 dimensi ini ya. Oke teman-teman, ini semuanya sudah masuk ke dalam satu layar, yaitu layar 0. Anda perhatikan di atas itu adalah layar ya. Yang putih yang putih panjang ini layar ya, yang ada gambar lampu gembok ini layar ya. Kalau saya ini ada anak panahnya, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Ya, muncul daftar layar seperti ini. Di atas ini ada namanya satu layar, yaitu layar 0 ya. Jadi semuanya ini sudah masuk ke dalam satu layar. Ya, seperti pada video sebelumnya ya. Atau saya klik undo di atas, saya ulangi lagi ya, ini penting sekali. Saya klik undo. Nah, perhatikan ini sebelumnya dia warna-warni seperti ini ya. Dia berbeda-beda layar. Ya, berbeda-beda layar. Nah, contohnya ini ada gambar genteng ya. Kalau saya klik ke gambar genteng, Anda perhatikan layar di atas tulisannya garis 0.005. Saya tekan escape pada keyboard. Kemudian coba saya klik lagi garis yang lain, contohnya garis, nah ini garis potongan, saya klik, maka di sini muncul garis 0.35. Jadi layarnya beda-beda nih teman-teman ya. Klik tombol escape pada keyboard. Nah, kita satukan menjadi satu layar ya. Untuk gambar 2 dimensi ini kita satukan menjadi satu layar. Nah, kita blok semuanya seperti ini ya, gambar 2 dimensinya, atau blok semua seperti ini ya. Diperhatikan ini gambar 2 dimensi ya, di blok semua, tampak semuanya ya, semua gambar 2 dimensi ya. Ya, seluruh tampak dan denah daripada semua rumah atapnya, atap pelana tunggal, perisai tunggal ya, pelana kombinasi, perisai kombinasi, semuanya di blok, termasuk detail pintu jendela di blok ya. Nah, di blok semua seperti ini. Kemudian pada layar di atas ya, ini layar ya. Klik anak panahnya, muncul daftar layar, klik layar 0. Nah, maka semuanya masuk ke dalam layar 0 ya, gambar 2 dimensi ini ya. Tekan tombol escape untuk membatalkan blok. Oke teman-teman, ada satu lagi saya kasih tahu ya. Saya tekan undo dulu, saya kembalikan lagi ke posisi layar awal ya. Ada satu lagi nih pemberitahuan ya, sekadar pemberitahuan. Nah, teman-teman, contohnya untuk skema atap ini, jika saya masukkan ke satu layar, contohnya saya blok skema atap, kemudian pada layar di atas saya klik anak panahnya ya, muncul daftar layar, saya klik layar 0. Kemudian saya tekan tombol escape pada keyboard. Teman-teman akan melihat mereka ini satu warna jadinya. Mungkin kebanyakan garis teman-teman bingung ya. Kebanyakan garis warnanya sama. Pasti teman-teman, mungkin sebagian teman-teman bingung. Jadi untuk mengurangi kebingungan, saya klik undo dulu. Kita hapus bagian-bagian yang tidak perlu dulu. Ya, bagian-bagian yang tidak perlu kita hapus, baru kita masukkan ke layar 0 ya. Nah, apa yang tidak diperlukan? Arsiran genteng ini tidak diperlukan ya. Pada skema atap ini. Arsiran genteng tidak diperlukan untuk gambar 3 dimensi ya. Saya klik arsiran gentengnya. Ya, disentuh lalu diklik, kemudian tekan delete pada keyboard. Jadi biarkan garis merah muda itu, yaitu garis atapnya saja ya. Termasuk garis ukuran-ukuran ini tidak diperlukan teman-teman di gambar 3 dimensi ya. Garis dimension ini tidak diperlukan.
diklik aja ya garis dimension ini, sentuh garisnya lalu klik. Jadi garis-garis dimension ini tidak diperlukan ya. Daripada kebanyakan garis, Anda boleh menghapusnya. Ya, seperti itu. Lalu tekan delete pada keyboard. Jadi garis dimensionnya diklik ya. Lalu tekan delete pada keyboard. Nah, jadi biarkan garis skema atapnya saja seperti itu. Nah, ini plat beton ini arsirannya dihapus ya, biar arsirannya aja yang dihapus ya. Tentu arsirannya yang titik-titik itu diklik, disentuh, lalu diklik ya. Kemudian tekan delete pada keyboard seperti itu. Jadi tulisannya jangan, biarkan. Ini coding ya, kode. Oh iya, kotak ini adalah plat beton gitu ya. Jadi tulisannya jangan dihapus. Cukup arsirannya yang barusan itu aja dia diklik lalu dihapus ya, seperti itu. Jadi ini skema atap ya, seperti itu. Oh iya, ini skema atap pelana tunggal. Oh, kotak di depan ini plat beton kan gitu ya. Ya. Oh, yang kotak besar ini adalah yang garis putus-putus itu adalah garis atapnya ya. Kemudian di tengah ini adalah apa namanya? Noknya ya, bumbungan utama ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi saya klik semua nih, semua apa namanya? Semua dimension ya, saya klik aja ya, sentuh garisnya lalu diklik seperti itu ya. Ukuran-ukuran ini saya klik garisnya satu-satu ya, lalu saya tekan delete pada keyboard seperti itu. Termasuk garis potongan ini nggak diperlukan ya, saya klik lalu saya tekan delete pada keyboard ya. Yang di luar-luar ini saya blok, saya tekan delete pada keyboard seperti itu. Nah, jadi dibersihkan ya. Nah, ini juga pada denah ini saya tidak memerlukan apa namanya garis potongan dan garis dimensionnya tidak saya perlukan ya. Nah, jadi saya klik garis dimensionnya ya, saya hapus, saya biarkan denahnya saja seperti itu ya. Nah, ini untuk mengurangi faktor kebanyakan gambar ya teman-teman ya. Termasuk ini garis-garis kursi meja ini diklik saja ya. Tempat tidur itu diklik ya, tekan delete pada keyboard ya. WC ya, seperti itu, tekan delete pada keyboard. Nah, seperti itu. Boleh ya, tidak apa-apa. Tulisan jangan ya, biarkan aja. Boleh dihapus, boleh tidak ya. Oke, tulisan boleh dihapus, boleh tidak ya, bebas. Nah, ini arsiran lantai juga diklik aja ya, arsirannya ya, arsiran keramiknya, lalu tekan delete pada keyboard. Seperti itu. Jadi lebih bersih ya teman-teman ya. Nah, ini sekedar usulan saja dari saya atau himbauan ya, supaya lebih mudah untuk memahami ya bagi kita yang masih baru belajar gambar ya, seperti itu. Tentunya bagi yang sudah kelas extension ini tidak perlu ya, tapi bagi kita yang masih awal, alangkah baiknya supaya tidak terlalu bingung dengan gambar yang satu warna. Karena nanti kenapa sih kok dihapus? Ya karena nanti mereka ini satu warna teman-teman, warna putih semua loh. Kalau kebanyakan garis bingung kita ya, jadi garis-garis yang tidak perlu kita hapus. Nah, seperti ini arsiran-arsiran ini, arsiran genteng ini kita klik saja seperti itu ya. Arsirannya kita sentuh lalu kita klik, tekan delete pada keyboard ya. Arsiran gentengnya ya, jangan lupa. Klik, tekan delete pada keyboard. Nah, kalau garis genteng yang merah muda itu jangan, itu penting sekali itu ya. Nah, terus garis-garis dimension ini diklik satu-satu ya. Kemudian tekan delete pada keyboard seperti itu ya. Yang garis-garis ukuran itu ya, tekan klik satu-satu, tekan delete pada keyboard seperti itu. Nah ya, seperti itu ya. Termasuk ini plat beton ini apa namanya yang dihapus yang lambang betonnya ya, yang garis titik-titik itu, lambang titik-titik warna biru itu yang diklik, disentuh lalu diklik ya, lalu tekan delete pada keyboard. Untuk plat betonnya, kotaknya, tulisannya itu jangan, biarkan, itu kode penting ya. Nah, seperti itu. Jadi kotak ini adalah genteng utama, yang garis putus-putus itu adalah genteng utama. Kemudian ini adalah nok utama ya. Di sini ada nok jurai dan seterusnya. Nah, untuk skema atap plus DNA ini juga sama ya. Untuk dimensionnya diklik, tekan delete pada keyboard seperti itu. Jadi untuk mengurangi gambar yang tidak perlu. Kita tidak memerlukan ukuran ya kalau pada gambar 3 dimensi ya, yang kita perlukan gambarnya saja. Masuk pada denah ini ya, klik dimensionnya satu-satu, tekan delete pada keyboard ya.
Ini di blok hijau kecil aja seperti ini. Nah ya, tekan delete pada keyboard seperti itu ya. Perhatikan saya blok ya, jangan sampai kena denah ya, jangan sampai kena denah ya. Cukup yang kita tidak perlukan aja yang kita klik ya. Kita harus pintar-pintar mengklik ini ya. Nah, klik delete gitu ya. Kemudian kursi meja ini kita klik saja ya, tekan delete pada keyboard seperti itu. Oke teman-teman ya, WC ya itu tidak perlu kita ya. Nah, seperti itu. Jadi denah dan skema atap itu ditata seperti itu mungkin jauh lebih cantik teman-teman ya. Paham? Berikut dengan yang lain juga ya, diselesaikan. Nah, oke teman-teman ya. Nah, ini pada atap pelana kombinasi. Skema atap ini saya klik lambang gentengnya ya, arsenal gentengnya saya klik saja, saya sentuh lalu saya klik, tekan delete pada keyboard ya. Yang merah muda itu adalah garis atap, jangan dihapus ya, biarkan. Kita klik saja garis-garis dimension yang warna hijau ini nih, dimension ya, ukuran ya. Garis-garis ukuran itu diklik yang keliling itu ya. Lalu tekan delete pada keyboard ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini juga diklik ya, tekan delete pada keyboard. Seperti itu ya. Nah, ini juga apa namanya, garis potongan tidak kita perlukan. Kemudian pada denahnya sama ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, bloknya seperti itu ya. Blok hijau kecil-kecil. Nah, ya, jadi biarkan aja dinding denahnya. Jangan dihapus ya. Denah itu penting ya. Yang kita hapus hanya ukuran-ukuran sama furniture yang ada di dalam, diklik satu-satu, kemudian tekan delete pada keyboard yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini atap perisai kombinasi terakhir ya, kita klik apa namanya, garis gentengnya seperti itu, lalu ditekan delete pada keyboard. Skema atap yang merah muda itu jangan dihapus ya. Nah, ini yang garis hijau, ukuran daripada dimension, diklik satu-satu, kemudian tekan delete pada keyboard. Oke. Nah, boleh blok hijau seperti ini ya. Nah, yang penting tidak boleh kena garis atap ya. Blok hijaunya kecil aja, jangan sampai kena garis atap yang merah muda itu ya. Ini blok hijau nih, dari kanan ke kiri seperti ini ya. Blok hijau itu dari kanan ke kiri seperti ini ya. Yang disentuh hanya garis dimensionnya saja. Jangan sampai kena garis atap ya, seperti itu. Nah, ini untuk denahnya saya blok hijau seperti ini. Ya, perhatikan kalau saya blok itu ya. Paham ya? Nah, jadi tidak mengenai denah ya. Hanya mengenai dimensionnya saja. Blok hijau dari kanan ke kiri. Kemudian furniture ini kita klik ya di dalam denah, lalu tekan delete pada keyboard. Oke. Seperti itu. Ini sekedar usulan saja supaya tidak terlalu bingung nanti teman-teman ya belajarnya ya. Nah, kemudian ini penting sekali, setelah semuanya beres, bloklah semuanya gambar 2 dimensi ini ya, semua tampak denah dan detail atap itu, apa, detail pintu jendela ya, detail pintu jendela, semua tampak, semua denah, semua skema atap di blok ya, seperti itu. Lalu pada layar ini ya, klik anak panahnya, layar ini layar ya, klik anak panah layar, muncul daftar layar, klik layar 0, klik layar 0. Kemudian tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Nah, jadi semuanya satu warna nih. Nah, ya, semuanya satu warna. Karena sudah tidak terlalu banyak garis, mungkin teman-teman lebih mudah memahami. Oke? Nah, ini usulan dari saya ya, masukan dari saya. Ya, seperti itu. Ini masih ada garis. Pada teras ini masih ada garis apa, lantai ya. Saya tekan delete saja, saya klik garis lantainya. Lalu saya tekan delete pada keyboard. Garis keramiknya ya, garis keramiknya, lambang keramik ya.
Kalau batas lantainya jangan ya. Oke. Nah, ini lambang keramiknya masih ada, saya sentuh lambang keramiknya, saya klik ya. Saya tekan delete pada keyboard. Jadi sisa seperti itu. Untuk mengurangi gambar terlalu banyak ya. Nah, karena mereka ini satu warna teman-teman, satu layer yaitu layer 0 ya. Gambar 2 dimensi semua masuk dalam satu layer yaitu layer 0. Oke teman-teman ya, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line ya. Kita sudah menyimpan project kita. Sekali lagi saya ingatkan ya, langkah pertama kita akan membuat bangunan utama ya, satu rumah seperti ini ya. Seperti ini modelnya ya. Ini ada tiang teras juga di depan, ada 2 ya, kanan kiri. Lantainya seperti ini modelnya ya. Teman-teman bisa lihat ya. Satu rumah ini kemudian kita salin menjadi 4 bagian seperti di belakang. Yang salinan pertama jadi dikasih atap pelana tunggal. Salinan kedua dikasih atap perisai tunggal. Salinan ketiga dikasih atap pelana kombinasi. Dan salinan keempat dikasih atap perisai kombinasi ya. Nah, ingat sebelum kita membuat rumah ya. Sebelum kita membuat rumah, saya ingatkan lagi bahwa sesi pertama gambar 3 dimensi ya. Kita masuk ke pembuatan gambar 3 dimensi untuk pintu tunggal ya, jendela tunggal ya. Sesi pertamanya kita buat jendela tunggal dulu, kemudian jendela ganda ya, pintu tunggal, pintu ganda atau pintu kebaya, dan pintu gandeng jendela. Itu yang pertama kita buat. Setelah kita membuat pintu dan jendela, baru kita masuk ke gambar rumahnya ya. Setelah gambar rumahnya selesai semua, kita masuk ke pemasangan penyalinan ya. Rumah ini, rumah utama ini kita salin menjadi 4, kita copy menjadi 4. Kemudian salinan pertama jadi atap pelana tunggal, kemudian perisai tunggal ya, pelana kombinasi dan perisai kombinasi. Oke teman-teman, paham ya? Oke, demikian ya, kita masuk ke sesi awal yaitu pembuatan 3 dimensi untuk pintu dan jendela ya. Diawali oleh jendela tunggal, oke, jendela ganda, pintu tunggal, pintu ganda atau kebaya, dan pintu gandeng jendela. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya.